Halo teman-teman semuanya, saya Fahnia Cahya Putri dengan nomor induk mahasiswa 32021-02032, Program Studi Manajemen Informatika, Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sambas. Di video kali ini, kita akan mengenal jaringan kampus. Jaringan komunikasi ada di mana-mana dalam informasi saat ini. Inti strategisnya adalah masyarakat dan jaringan kampus. Sebelum mengenal apa itu jaringan kampus, mari kita definisikan apa itu kampus. Kampus biasanya merupakan area tetap di mana infrastruktur dikerahkan. Beberapa contoh kampus antara lain pabrik, instansi pemerintah, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kampus sekolah, dan taman. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di kota kita, kecuali jalan dan pemukiman, terdiri dari kampus. Menurut statistik, kampus adalah tempat 90% penduduk perkotaan bekerja dan tinggal. Setiap orang menghabiskan rata-rata 18 jam setiap hari di semacam kampus. 80% dari produk domestik bruto suatu negara dibuat di dalam kampus. Kunci kampus terletak pada infrastruktur dasarnya, di mana jaringan kampus merupakan bagian yang tak terpisahkan. Apa itu jaringan kampus? Bagaimana mereka berbeda? Terdiri dari apakah mereka? Mari kita bahas konsep dasar dan evolusi jaringan kampus. Jaringan kampus adalah kunci yang memungkinkan untuk menjembatani semua jenis kampus ke dunia digital. Mereka memainkan peran yang semakin signifikan dalam pekerjaan kantor sehari-hari, litbang, produksi, dan manajemen operasional. Tanpa kita sadari, secara aktif kita semua mengakses berbagai jaringan sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, saat kita pulang ke rumah, sebagian besar ponsel kita secara otomatis tersambung ke jaringan Wi-Fi. Jaringan rumah ini bisa sederhana atau kompleks. Demikian, dimanapun atau kapanpun kita mengeluarkan ponsel untuk mengakses internet, kita menggunakan jaringan komunikasi seluler. Secara umum, jaringan komunikasi seluler dibangun dan dioperasikan oleh operator. Ini terdiri dari base station controllers, jaringan backhaul, dan jaringan inti. Dengan jaringan komunikasi seluler, pengguna di wilayah geografis yang luas dapat menikmati akses internet nirkabel berkecepatan tinggi dan layanan panggilan suara dengan nyaman. Selain jaringan-jaringan tersebut, ada jenis jaringan lain yang sering kita jumpai. Saat kita berjalan ke kampus untuk belajar, masuk ke kantor untuk bekerja, berbelanja, jalan-jalan, atau ketika menginap di hotel, kita mungkin memperhatikan bahwa tempat-tempat ini juga tercakup oleh jaringan. Jaringan kampus masa lalu dan sekarang, generasi pertama dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1980, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, merilis standar IEEE 802.3 untuk mendefinisikan protokol Physical Layer Connection, Electrical Signal, dan Media Access Control. Pelepasan standar ini menandai lahirnya teknologi Ethernet. Dengan menggunakan koneksi Twisted Pair, Ethernet lebih hemat biaya dan mudah diimplementasikan daripada teknologi jaringan sebelumnya. Akibatnya, Ethernet dengan cepat menjadi teknologi arus utama untuk jaringan kampus. Akhir tahun 1980-an, saklar Ethernet muncul. Saklar Ethernet awal bekerja pada lapisan tautan data, oleh karena itu disebut saklar lapisan 2 atau switch layer 2. Switch layer 2 menyediakan banyak port dan setiap terminal terhubung ke salah satu port ini.
menggunakan mekanisme penyimpanan dan penerusan yang memungkinkan terminal untuk mengirim dan menerima paket secara bersamaan tanpa mempengaruhi satu sama lain. Generasi kedua, Layer 3 Routed Switching. Pada tahun 1990-an, dua penemuan terobosan muncul di bidang jaringan, WWW, World Wide Web, dan perangkat lunak pesan instan. WWW ditemukan pada tahun 1989 dan penggunaannya meluas pada tahun 1990-an. Terhadap latar belakang ini, Switch Layer 3 dikembangkan pada tahun 1996. Sebuah switch layer 3 juga disebut switch routed karena mengintegrasikan kedua fungsi switching layer 2 dan fungsi routing layer 3. Hadir dengan mesin penerusan layer 3 yang sederhana dan efisien yang dirancang dan dioptimalkan untuk skenario kampus. Struktur jaringan berbasis switch layer 3 menghilangkan batasan yang ditimbulkan oleh BD pada skala jaringan, yang berarti bahwa LAN tidak lagi dibatasi oleh domain tabrakan atau BD. Sebagai gantinya, skala jaringan dapat diperluas sesuai permintaan hanya dengan menambahkan subnet, dan setiap pengguna atau terminal dapat dengan mudah mengakses jaringan sesuai kebutuhan. Bagaimana jaringan kampus berbeda? Jaringan kampus melayani kampus dan organisasi di dalam kampus. Karena keragaman kampus dan organisasi internalnya, jaringan kampus berbeda dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek. 1. Skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis: jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Masing-masing berbeda dalam jumlah pengguna terminal atau network elements. 2. Target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus bersifat tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka untuk pengguna internal dan eksternal. 3. Dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus layanan tunggal dan multi layanan, tergantung pada layanan yang dilakukan. Kompleksitas layanan yang dilakukan di jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. 4. Mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, kabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan nirkabel. 5. Atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Untuk memenuhi persyaratan yang berbeda dari industri yang berbeda, kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang nyata. Terdiri dari apa jaringan kampus? Jaringan kampus beragam tetapi dapat diabstraksi menjadi model terpadu yang terdiri dari komponen pada lapisan yang berbeda sesuai dengan arsitektur layanan. Model terpadu ini menawarkan arsitek jaringan kesempatan untuk menyederhanakan jaringan kampus ketika menjadi lebih kompleks karena inovasi teknologi. Dengan model terpadu ini, jaringan kampus menjadi lentur dan dapat beradaptasi secara fleksibel dengan kampus mereka. Model terpadu biasanya terdiri dari jaringan data kampus, akses terminal, platform manajemen jaringan, platform keamanan, dan platform aplikasi layanan. Sekian pembahasan dari saya. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian dapat menemukan saya di Instagram saya. See you!